Setiap orang hidup dalam interpretasi subjektif mereka sendiri. Itu adalah kata-kata dari Uchiha Itachi. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika interpretasi itu sengaja dimanipulasi? Kita sering diajarkan sejak kecil bahwa menjadi jujur itu hebat dan berbohong adalah tindakan yang jahat. Tapi sejarah manusia dan kompleksitas masyarakat seringkali membuktikan sebaliknya. Ada momen-momen di mana kebenaran justru bisa menjadi pemicu kiamat, dan kebohongan adalah satu-satunya jaring pengaman yang kita punya. Selamat datang di Ras Studio. Hari ini, kita tidak hanya akan membahas seorang karakter anime, kita akan membedah sebuah pandangan filosofis dari salah satu antihero paling tragis dalam dunia Naruto. Dia adalah Uchiha Itachi. Mari kita mundur 2400 tahun ke belakang. Kita akan mundur ke masa Yunani kuno. Terdapat seorang filsuf besar, Plato. Dalam bukunya The Republic, ia mencetuskan ide yang sangat kontroversial, The Noble Lie, atau kebohongan mulia. Secara sederhana, Noble Lie atau kebohongan mulia adalah mitos atau kebohongan yang disebarkan secara sengaja oleh kaum elit penguasa kepada masyarakat. Tujuannya bukan untuk menipu demi keuntungan pribadi, melainkan untuk menjaga stabilitas sosial. Plato percaya bahwa masyarakat awam seringkali tidak mampu memproses kebenaran yang rumit ataupun pahit. Jika kebenaran itu dibuka, masyarakat bisa panik, terpecah belah, atau saling membunuh. Maka, para wakil negara harus menciptakan narasi palsu, sebuah obat penenang massal agar roda kehidupan tetap berputar harmonis. Dalam kerangka etika, ini adalah bentuk ekstrim dari utilitarianisme. The end justifies the means. Hasil akhir ataupun kedamaian dapat didapat dengan membenarkan segala caranya, meskipun itu adalah kebohongan, betapapun kotornya cara tersebut. Mungkin kita akan berpikir bahwa ini hanyalah teori kuno, tapi coba kita lihat dunia di sekitar kita. Konsep kebohongan mulia adalah tulang punggung dari apa yang kita sebut real politik ataupun politik praktis. Dalam sejarah dunia nyata, pemerintah sering merahasiakan kegagalan operasi militer, menutupi ancaman pandemi di tahap awal, atau menyembunyikan defisit ekonomi yang parah. Kenapa? Apakah mereka jahat? Tidak selalu. Mereka melakukannya untuk mencegah histeria massal. Bayangkan jika pemerintah mengumumkan besok cadangan pangan negara habis total. Yang terjadi bukan solusi, melainkan penjarahan, kerusuhan. Di sini, kebohongan berfungsi sebagai dak atau bendungan yang menahan banjir kepanikan. Dan inilah posisi Uchiha Itachi. Dia bukan sekedar ninja pelarian, dia adalah agen intelijen negara yang mengambil beban rahasia negara terberat. Konflik Uchiha bukan sekedar drama keluarga, itu adalah bibit perang saudara. Jika kudeta Uchiha terjadi, Konoha akan hancur dari dalam, dan negara lain akan menyerang, sebuah kiamat total bagi desa Konoha. Maka dari itu, Itachi memilih Noble Lie. Dia menciptakan narasi palsu bahwa Itachi lah pembunuhnya. Itachi adalah monster yang gila kekuatan. Menggunakan narasi ini, kemarahan publik terarah pada satu orang, bukan pada sistem politik desa yang bobrok. Itachi menjadi tumbal untuk menjaga integritas Konoha. Namun, kebohongan Itachi memiliki lapisan kedua yang lebih menyakitkan. Ini bukan lagi soal politik, tapi soal psikologi hubungan manusia, khususnya antara pelindung dan yang ingin dilindungi. Pernahkah Anda melihat film Life is Beautiful, di mana seorang ayah menyembunyikan fakta bahwa mereka ada di kamp konsentrasi Nazi? Ayahnya berpura-pura bahwa semua itu hanya permainan seru. Tujuannya adalah demi menjaga mental anaknya. Itu adalah konsep kebohongan mulia dalam bentuk kasih sayang. Kita melihatnya sehari-hari, orang tua yang menyembunyikan perceraian mereka, ibu yang bilang tidak lapar agar anaknya bisa makan lebih banyak. Itachi melakukan hal yang sama pada Sasuke. Dia menanamkan kebencian, bukan karena dia membenci adiknya, tapi karena dia ingin Sasuke tetap suci. Dia tidak ingin Sasuke tahu bahwa klaim mereka, Uchiha, adalah pemberontak. Dia tidak ingin Sasuke tahu bahwa desa mereka, Konoha, adalah penindas. Itachi ingin Sasuke hidup dalam ilusi bahwa dunia ini adalah hitam putih. Itachi jahat, Uchiha baik, dan Konoha adalah korban. Itachi rela dibenci, rela mati di tangan adiknya sendiri, hanya agar Sasuke bisa menjadi pahlawan yang menegakkan keadilan. Itachi memperlakukan Sasuke seperti anak kecil yang harus dilindungi dari realitas dunia yang kejam dan abu-abu. Dan ini adalah bagian terpentingnya.
Apakah kebohongan itu berhasil? Dan apakah berbohong demi kebaikan itu akan selamanya? Jawabannya adalah tidak selamanya. Tragedi terbesar Itachi bukan pada kematiannya, melainkan pada kegagalan rencananya. Pada akhirnya kebenaran itu seperti air. Mungkin kita bisa membendungnya, tapi suatu saat bendungan itu akan jebol. Dan ketika jebol, arusnya akan jauh lebih menghancurkan daripada sebelumnya. Ketika Tobi mengungkapkan kebenaran kepada Sasuke, seluruh fondasi mental Sasuke runtuh. Kebencian Sasuke yang tadinya terarah pada Itachi berbalik arah menyerang Konoha dengan kekuatan berlipat ganda. Niat Itachi melindungi Konoha justru melahirkan ancaman terbesar bagi Konoha, yaitu adalah Sasuke itu sendiri. Hal ini mengajarkan kita salah satu pelajaran sosiologis penting. Kedamaian yang dibangun di atas pondasi kebohongan adalah kedamaian yang rapuh. Semakin lama kebohongan disimpan, semakin besar bunga hutang karma yang harus dibayar saat kebenaran terungkap. Kisah Uchiha Itachi adalah pengingat yang brutal bagi kita semua. Kita hidup di dunia yang penuh kebohongan. Dari narasi politisi di televisi, hingga kebohongan kecil yang kita katakan pada diri kita sendiri di depan cermin agar kita kuat menjalani hari. Mungkin kadang-kadang kita membutuhkan ilusi itu. Mungkin kita belum siap menanggung beratnya kebenaran mutlak. Seperti warga Konoha yang tidur nyenyak karena tidak tahu ada pembantaian di balik bayang-bayang. Tapi kita harus sadar, ada harga yang harus dibayar. Seseorang di suatu tempat sedang menanggung beban kebenaran itu sendiri, berdarah-darah dalam diam, seperti Uchiha Itachi. Jika Anda diberi pilihan, apakah yang Anda pilih? Hidup bahagia dalam kebohongan yang indah, atau menderita dalam kebenaran yang telanjang? Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa.